Meski memiliki nama yang hampir sama tetapi Papua dan Papua Nugini memiliki perbedaan. Karena pada dasarnya, Papua dan Papua Nugini adalah dua wilayah yang berbeda. Perbedaannya itu cukup beragam mulai dari sejarah, bahasa, pemerintahan dan lainnya. Tentu masyarakat Indonesia sendiri masih belum banyak yang mengetahui perbedaan antara Papua dan Papua Nugini. Di video kali ini mata keempat akan membahas deretan perbedaan antara Papua dan Papua Nugini. Jadi tolong disimak sampai selesai videonya. 1. Sejarah. Dahulu kala Papua dan Papua Barat dijajah oleh bangsa Belanda, sedangkan Papua Nugini dijajah oleh Jerman dan Inggris. Tetapi Papua Nugini akhirnya dijajah dan jatuh ke tangan bangsa Australia dan kini menjadi bangsa persemakmuran. Sementara Papua adalah salah satu provinsi yang masuk ke dalam NKRI. Papua Nugini merupakan sebuah negara yang berada di bagian timur Pulau Papua, sehingga langsung berbatasan darat dengan Provinsi Papua. Dulunya Provinsi Papua bernama Irian Jaya dan mengalami pemekaran pada 30 Juni 2022. Provinsi Papua dimekarkan menjadi 5 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kemudian Papua Tengah itu dimekarkan kembali hingga bertambah Provinsi Papua Barat. 2. Sistem pemerintahan. Diketahui Papua menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan berbentuk republik. Sedangkan Papua Nugini menggunakan sistem monarki absolut atau kerajaan mutlak. Sehingga negara tetangga mengakui bahwa Raja Inggris sebagai kepala negaranya dan pimpinan negaranya Gubernur Jenderal, dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. 3. Luas wilayah. Papua memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 81.049 km persegi dan dihuni sebanyak 4,35 juta jiwa pada tahun 2021 lalu. Sementara Papua Nugini memiliki wilayah lebih luas yaitu 462.840 km persegi, dengan penduduk mencapai 9,34 juta jiwa. Papua Nugini jauh lebih luas dari Papua karena tidak dihitung luas daratannya saja, tetapi termasuk pulau-pulau kecil yang ada di bagian timur. 4. Pendidikan. Ternyata Papua Nugini masih berusaha untuk bangkit dari rendahnya kualitas pendidikan. Karena warga Papua Nugini dikabarkan masih banyak yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis. Untuk meningkatkan pendidikan, Papua Nugini berupaya dengan beberapa sekolah dikelola oleh gereja. Bahkan tercatat Papua Nugini sudah memiliki sebanyak 500 sekolah yang bertempat di gereja. Selain itu Papua Nugini juga memiliki 2 universitas yaitu Universitas Papua Nugini yang berpusat di ibu kota dan Universitas Teknologi. Sementara Papua sendiri mengalami peningkatan yang signifikan di bidang pendidikan. Terbukti beberapa program pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti beasiswa dan lainnya. Diketahui salah satu program pemerintah adalah Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADAM. Program itu ditujukan kepada anak-anak Papua untuk berkesempatan melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah. 5. Transportasi. Diketahui bahwa di Papua masih bisa menggunakan transportasi jalur udara bersubsidi, sehingga membuat warga Papua bisa terbang ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Sedangkan di Papua Nugini justru sudah tidak berlaku dan harga tiket pesawat terbilang mahal. Karena jarak antara Papua dan Jayapura yang terpaut sejauh 46 menit, belum ada penerbangan langsung. Bahkan hanya ada 2 penerbangan setiap minggunya. Artinya meski sudah membeli tiket tidak bisa langsung berangkat. Kecuali seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan pihak bandara, maka mereka akan lebih cepat terbang. 6. Wisata. Papua Nugini ternyata menyimpan kekayaan laut dan pantai yang sangat memesona. Selain itu Papua Nugini juga memiliki pulau-pulau kecil yang sangat cocok sebagai destinasi liburan. Keindahan laut yang ada di Papua Nugini juga dihiasi oleh kerang-kerang indah dan beragam ikan berwarna cantik. Selain itu Papua Nugini juga memiliki Gunung Wilhelm yang wajib dikunjungi ketika pergi ke sana. Gunung setinggi 4059 meter di atas permukaan laut itu sangat cocok bagi para pendaki. Sedangkan di Papua Indonesia juga tidak kalah mengenai keindahan destinasi wisatanya. Papua memiliki Raja Ampat yang harus dikunjungi wisatawan ketika berkunjung ke sana. Jika dilihat dari ketinggian Raja Ampat seperti surga yang tersembunyi di Papua. Selain itu keindahan bawah laut di Raja Ampat itu juga tidak kalah dengan yang ada di Papua Nugini. Bukan hanya Raja Ampat, tetapi Papua juga memiliki Gunung Jayawija yang dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Indonesia.
Gunung berketinggian 4.884 mdpl itu juga termasuk ke dalam daftar 7 gunung tertinggi di dunia. Salah satu keunikan Gunung Jayawijaya daripada gunung lain di Indonesia. Di atasnya terdapat hamparan salju putih. Adanya salju di atas Gunung Jayawijaya itu karena kelembaban dan ketinggiannya. Pemerintah terus mempercepat berbagai pembangunan dalam berbagai sektor di Papua. Selain mendukung kemajuan Papua, pembangunan berbagai sektor diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang bisa dilihat adalah dari segi pembangunan infrastruktur. Sebut saja Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youtefa yang telah berdiri megah di Papua. Papua juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah olahraga nasional 20. Pembangunan pun dirasakan oleh masyarakat Papua. Dengan demikian bukan hal yang mustahil jika suatu hari nanti Papua akan menjadi provinsi yang sangat maju dalam berbagai sektor.